Selamat sore kepada orang tua dan wali murid saya ucapkan. Saya mohon maaf untuk mengganggu waktu istirahatnya dikarenakan ada hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu simak penjelasan berikut ini tentang pertemuan tatap muka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah mulai mengizinkan pertemuan tatap muka terbatas untuk siswa-siswi mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMA, SMK. Namun ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui dan pahami terlebih dahulu di dalam skema tatap muka terbatas ini, karena tidak sembarangan kita bisa mengadakan tatap muka terbatas dikarenakan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan siswa adalah yang terutama. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan dari pemerintah, dari kesepakatan beberapa menteri, 4 menteri, maka saya perlu untuk melakukan sosialisasi hal ini agar Bapak Ibu bisa memahami situasinya dan menimbang-nimbang apakah bersedia untuk mengizinkan anak Bapak Ibu untuk kelas tatap muka. Izinkan saya share beberapa hal agar Bapak Ibu dapat memahami situasinya. Saya akan share hal berikut ini. Ini adalah persiapan pembukaan masa sekolah, persiapan pembukaan sekolah masa pandemi COVID-19 untuk sekolah dasar Cinta Kasih Seci tahun ajaran 2021-2022. Berikut adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah dengan berkaca kepada keputusan pemerintah, yaitu keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Jadi ini bukan sekedar sok-sokan gaya-gayaannya sekolah atau gaya-gayaannya Pak Tim, tapi adalah keputusan bersama oleh beberapa menteri sekaligus bersama dengan Satgas COVID. Dan menimbang bahwa PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR, masih menjadi opsi utama. Terlepas dari kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka di Indonesia, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan mayoritas satuan pendidikan di Indonesia. Serta meresponi ketentuan sebagai berikut. Pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi. Guru kami dan tenaga kependidikan di sekolah kami semuanya 100% sudah divaksinasi 2 kali. Jadi lengkap dan aman. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu artinya Bapak Ibu tidak wajib mengirimkan anak untuk ke sekolah. Jadi nanti kita akan live secara bersama-sama. Bapak Ibu yang mengizinkan anak untuk ke sekolah akan terbatas dengan guru di dalam kelas. Namun jangan khawatir karena hal itu akan live secara Zoom, di mana anak-anak akan dapat menyaksikan
situasi di dalam kelas ketika Bapak Ibu gurunya mengajar. Maka Sekolah Dasar Cinta Kasih Seci harus memfasilitasi sekolah tatap muka selain pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, ada ketentuan pemerintah yang harus kita turuti bersama-sama, yaitu sekolah menuruti aturan pemerintah, orang tua dan wali murid juga harus menuruti aturan pemerintah. Yaitu bahwa wajib memenuhi daftar periksa, itu sudah pasti. Pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, juga begitu demikian. Orang tua wali murid dapat memutuskan anaknya apakah mau mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak. Dan pemerintah akan melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil pengumuman atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, semua instansi terkait harus wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara. Mohon digarisbawahi hal ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengirimkan anak Bapak Ibu ke sekolah dan terjadi kasus di sekolah COVID-19, maka sekolah akan ditutup kembali. Oleh karena itu, kita harus sama-sama berhati-hati bersama-sama untuk tidak mengirimkan anak Bapak Ibu jika anak Bapak Ibu terpapar COVID-19. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dalam hal terdeteksi kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Gitu ya, kombinasi. Lalu pembelajaran tatap muka terbatas tetap mewajibkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah kondisi kelas itu untuk tingkat satuan SD itu kita sudah mencoba untuk mengatur kelas sedemikian rupa dan maksimal itu 18 siswa satu kelas. Maksimal 18 siswa satu kelas. Dan anak-anak itu harus menggunakan masker 3 lapis. Kita harus fair Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengirimkan anaknya ke sekolah, maskernya harus 3 lapis. Kenapa? Karena akan ada asesornya untuk ngecek. Kalau ternyata anak Bapak Ibu maskernya tidak 3 lapis, kami mohon maaf, pasti kami pulangkan. Jadi kita perlu bekerja bersama-sama tentang hal ini, menggunakan face mask, membawa hand sanitizer, dan peralatan lainnya. Ya, cuci tangan menggunakan sabun, kami sediakan sabun dan airnya. Menjaga jarak, kami akan siapkan ruangan kelas yang kondusif dan menerapkan etika batuk atau ketika bersin. Kondisi medis juga harus sehat dan tidak mengidap penyakit penyerta. Kenapa untuk tahap awal ini kami hanya membuka untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Karena siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 sudah bisa, dianggap sudah bisa untuk bertanggung jawab dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Jika anak Bapak Ibu tidak berada dalam kondisi yang sehat, kami mohon dengan sangat untuk tidak bersekolah tatap muka terlebih dahulu. Pada waktu itu kantin juga tidak akan diperbolehkan, artinya anak-anak harus wajib membawa bekal dari rumah. Karena tidak ada kantin, tidak ada makanan yang datang menyusul. Tidak ada kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan juga tidak diperkenankan. Seperti karya wisata dan sebagainya. Ya, kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan itu diperbolehkan guru kunjung untuk menjaga dengan protokol kesehatan. Saya pikir guru-guru SD ada banyak yang berkunjung ke rumah Bapak Ibu dalam hal ini. Dengan demikian kami merancang kurikulum pembelajaran yang dapat melayani seluas mungkin kebutuhan warga sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran akan dilakukan secara blended, online dan on-site.
gitu ya. Ketika datang ke sekolah, PTM itu adalah on-site learning. Prasyarat pendidikan untuk pembelajaran on-site adalah mandi, sikat gigi, dan sarapan. Sedangkan untuk pembelajaran online adalah gawai dan kuota internet. Bapak Ibu, anak Bapak tidak mungkin mengikuti pelajaran jika tidak memiliki gawai, handphone atau laptop atau tablet, dan juga kuota internet. Jadi ini adalah sudah menjadi prasyarat pendidikan. Itulah sebabnya saya tidak mungkin mengatakan bahwa jika ada orang tua mengatakan, Pak, tapi kan berat Pak untuk membeli kuota. Ini sudah menjadi prasyarat. Kebutuhan ini sudah menjadi kebutuhan primer di dalam dunia pendidikan. Saya mohon maaf, itulah faktanya. Yang ketiga adalah pembelajaran on-site bertujuan untuk membangun engagement, keterlibatan, dan enrichment pengayaan siswa, sedangkan pembelajaran online masih digunakan untuk penilaian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau anak Bapak Ibu belum mengizinkan anak untuk datang dan pertemuan tatap muka, hal itu tidak mengurangi nilai siswa. Karena semua penilaian masih akan digunakan melalui online, melalui Google Classroom. Hal itu akan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar menggunakan sistem flip classroom. Apa itu flip classroom? Di mana materi diberikan lewat GCR, lalu ada pertemuan tatap muka untuk pengayaan, tapi kemudian penilaian dan penugasan kembali lagi lewat Google Classroom. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa pertemuan tatap muka terbatas ini bukan sekolah seperti zaman dulu lagi. Tidak, karena tidak mungkin lagi kita untuk sekolah seperti dahulu kala. Yang ada adalah kita flip classroom, ketika anak Bapak Ibu diperkenankan datang, itu artinya untuk melakukan tatap muka, untuk pengayaan dan membangun keterlibatan. Tapi bukan itu inti utamanya, tetap pembelajaran BDR, PJJ itu adalah opsi by default. Nah, berbeda dengan pelajaran model konvensional, flip classroom membalik cara pedagogi siswa. Pelajaran dimulai ketika materi diberikan kepada siswa untuk dipelajari secara mandiri lewat media online. Jadi sudah diberikan terlebih dahulu dan menerima tahap pengayaan lewat pembelajaran onsite ketika siswa datang dengan pertanyaan dan menerima latihan. Jadi artinya siswa yang datang untuk pengayaan, siswa yang datang untuk pertemuan tatap muka, itu datang dengan kesiapan. Punya pertanyaan, menerima pelatihan, dan sebagainya. Setelah itu siswa akan memiliki pemahaman lebih lengkap setelah melalui proses belajar mandiri dan tatap muka, lalu diakhiri dengan tes atau penilaian harian kembali lewat GCR, kembali lewat Google Classroom. Sedangkan untuk online learning secara umum masih akan menggunakan toolsnya Google Classroom dan berbagai macam perangkatnya seperti dalam masa pandemi ini. Yang kedua adalah masih menjadi tolak ukur dalam penilaian sumatif. Semua tes penilaian harian, semua pasti online. Tidak ada penilaian harian dan tes yang dilakukan secara onsite. Dan yang kedua adalah tentang onsite learning. Karena pembelajaran ini bertujuan untuk membangun engagement dan enrichment, maka penilaian yang bisa diberikan hanya sejauh evaluasi formatif bagi siswa yang diizinkan hadir dan tidak berpengaruh pada penilaian siswa yang tidak diizinkan untuk hadir oleh orang tuanya. Percayalah Bapak Ibu bahwa penilaian yang bersifat formatif adalah untuk membangun keterlibatan siswa, bukan untuk mengisi nilai rapor. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa kalau mungkin akan ada pertanyaan, Pak, kalau anak saya nggak hadir di pertemuan tatap muka, masih bisa ranking 1 nggak? Masih, itu jawabannya. Karena penilaian formatif adalah hanya untuk membangun keterlibatan anak Bapak Ibu di dalam pertemuan tatap muka dan tidak mempengaruhi nilai rapor. Yang kedua, karena keterbatasan waktu yang ada, pemerintah hanya mengizinkan 105 menit untuk efektif jam pelajaran. 105 menit itu artinya 35 menit per jam pelajaran dikali 3. 1 minggu 1 kali, dan kita memulainya dengan kelas 4 di hari Senin, kelas 5 di hari Rabu, dan kelas 6 di hari Jumat. Hari Selasa dan hari Kamis sekolah digunakan untuk disinfektan. Sehingga
waktu yang digunakan itu cukup untuk belajar PTM. Maka online learning akan lebih berfokus pada pelajaran-pelajaran yang membutuhkan praktik lebih, seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan matematika. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa mengucapkan dan pelafalan lebih baik dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan matematika di waktu yang sangat terbatas. Yang ketiga, on-site learning akan disiarkan secara langsung dari dalam kelas menggunakan media Zoom atau Google Meet. Dan kami sudah menginvestasikan, kami sudah berinvestasi tentang kuota, bandwidth, kamera yang baik, sound system yang baik, dan juga Zoom profesional. Sehingga anak yang tidak mendapatkan izin hadir dari orang tua dapat tetap mengikuti pelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Jika itu terasa lebih aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memfasilitasi pelajaran on-site adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua perlu menandatangani kesepakatan bersama terlebih dahulu untuk mengizinkan siswa datang untuk pembelajaran on-site dengan segala resikonya. Mengapa demikian? Karena kami tidak mau kalau misalnya sekolah yang disalahkan kalau anak Bapak Ibu pulang dalam kondisi pilek. Mohon maaf, kita bekerja bersama-sama. Dan kita tidak mungkin mengizinkan anak pilek untuk masuk ke sekolah dan membahayakan teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Jadi pernyataan kesepakatan bersama ditandatangani di atas materai adalah hal yang wajib agar kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan membudayakan Kan'en Sungcong Ai untuk di sekolah ini. Yang kedua adalah on-site learning tidak dilakukan setiap hari. On-site learning dilakukan 1 minggu 1 kali dan akan melihat pada situasi dan kondisi untuk terus meningkatkan intensitasnya. Kelas 4 di hari Senin, kelas 5 di hari Rabu, dan kelas 6 di hari Jumat. Maksimal satu kelas 18 siswa. Artinya satu hari kami hanya bisa memfasilitasi kalau kita punya satu paralel 5 kelas A sampai dengan E, artinya maksimal 18 sampai dikali 5, 90 siswa yang beredar di sekolah SD Cinta Kasih Seci. Pak, bagaimana kalau yang daftar ternyata lebih dari 18? Bagaimana kalau yang daftar 22 anak? Maka setelah dengan percakapan, dengan menerima masukan dari unit lain, dari kepala sekolah unit lain, dan percakapan dengan pengawas sekolah juga, dengan berbagai pertimbangan pengawas sekolah dari berbagai macam unit, maka jika yang masuk itu 22, kami akan membagi 2. Ini diizinkan dan ini disarankan oleh Dinas Kependidikan. Untuk membagi 2, yaitu 1 sampai nomor 11 itu di minggu pertama, dan di minggu kedua adalah nomor 12 sampai dengan nomor 22. Tapi Pak Tim, itu artinya anak saya sekolahnya nggak seminggu sekali dong, jadi 2 minggu sekali. Betul, semakin banyak yang ingin masuk, artinya jumlah PTM-nya pun semakin terbatas. Nggak boleh Pak Tim dibikin sesi pagi sama sesi siang. Bapak Ibu, dulu kami berpikir seperti itu, namun ternyata belum diizinkan untuk membuka sesi pagi dan sesi siang. Jadi satu hari hanya bisa 1 sesi, karena ini masih tahap uji coba PTM. Ini adalah bentuk proyeksi bentuk kelas on-site, di mana di atas Bapak Ibu bisa lihat di depan ada papan tulis, layar LCD projector, dan itu ada guru dan sound systemnya. Lalu ada kamera yang akan menyala secara online dan siswa duduk masing-masing 1 meja 1 siswa. Kami memberikan ini seolah-olah ini 16 siswa. Jika di atas 16 kami akan membagi 2. Kami pikir bahwa 18 juga. Apakah efektif 18? Saya belum tahu. Tapi saya berharap setidaknya tidak lebih dari setengah siswa yang ada di kelas. Kalau siswa di kelas itu ada 30
saya berharap ada 15 yang bisa masuk. Maksimal 18. Lebih dari 18, kami akan bagi 2. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kamera dan online, dan akan ada guru piket yang mendampingi anak-anak di dalam kelas. Agar kita anak-anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Misalnya contohnya kita pakai masker ya, anak pakai masker. Misalnya ini masker saya nih Bapak Ibu. Ada masker. Lalu anak bilang bahwa, masker kamu lucu, kita tukeran masker yuk. Tukeran masker. Dan itu artinya akan membahayakan. Jadi standarnya adalah masker double 3. Saya aja hanya punya 2 nih hari ini. Aturan ketentuan pemerintah adalah 3 masker dan juga dengan face shield. Nah, kurang lebih seperti ini. Apakah panas, Pak Tim? Itu adalah ketentuan dari pemerintah yang harus dituruti jika Bapak Ibu ingin anak-anak Bapak Ibu melakukan pertemuan tatap muka. Kita mohon kerjasamanya ya. Lalu ada catatan tambahan, siswa wajib datang dan dijemput tepat waktu. Hal ini dikarenakan yang pertama, orang tua tidak diizinkan untuk menunggu di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang kedua, siswa tidak diizinkan untuk menunggu kakak adiknya di lingkungan sekolah. Zaman dulu, waktu sekolah normal, adiknya pulang jam 12:30. Oh, kamu belum pulang. Tunggu Cece, nanti Cece pulangnya jam 3. Sekarang nggak bisa lagi. Waktu belajar 105 menit, 3 jam pelajaran. Namun demikian kita diizinkan untuk ada di sekolah selama 3 jam. Yaitu untuk dari mulai masuk sampai dengan keluar. Masuk tentunya dengan protokol, keluar dengan protokol. Dalam 3 jam, sekolah harus sudah bersih. Jika sekolah dimulai 7.30, anggaplah 7.30, maka jam 10.30 sekolah sudah harus bersih dari siswa. Kalau sekolah dimulai jam 7, artinya jam 10.00 sekolah sudah harus bersih dari siswa untuk disinfektan. Yang keempat adalah pastikan siswa sudah sarapan yang cukup karena tidak ada waktu istirahat dalam waktu pembelajaran yang sedikit ini. Kantin juga belum beroperasi seperti biasa. Jika siswa membawa bekal, itu bisa dimasukkan di dalam waktu yang 180 menit itu. Itu akan diatur oleh sekolah dan waktu belajarnya 105 menit. Sisanya itu nanti ada apa aja sih Pak Tim? Kok sampai sedemikian rempongnya? Masuk, tembak, itu ya, ditembak dengan termometer, termogan. Guru harus mencatat, oh suhunya 35,9. Pulang nanti juga harus dicatat juga, tembak lagi. Sehingga siswa datang ke sekolah dalam keadaan sehat, siswa pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Sehingga kita bekerja bersama-sama. Yang kelima adalah orang tua membekali siswa dengan perlengkapan maksimal untuk mencegah penularan COVID. Masker tadi yang seperti saya katakan, face shield, hand sanitizer, dan sebagainya. Masker pun harus diganti setelah lebih dari setengah harian. Tapi karena anak-anak di sekolah maksimal 3 jam, setelah 3 jam pulang dan saya sarankan untuk mandi, langsung bersih-bersih, mandi, dan mengganti masker mereka masing-masing. Untuk anak-anak yang suka berkeliaran tanpa masker, Pak Tim harus katakan bahwa Pak Tim sangat kecewa loh ketemu anak-anak sekolah yang berkeliaran di sekitar sekolah tanpa masker. Itu artinya anak-anak yang berkeliaran tanpa masker itu tidak peduli kesehatan diri sendiri dan tidak peduli pada kesehatan orang lain. Tentunya hal itu tidak menjadi budaya humanis yang selalu diajarkan di sekolah kita. Pelanggaran akan setiap protokol kesehatan maupun pelanggaran akan ketentuan kedatangan dan kepulangan akan membuat siswa menerima sanksi dirumahkan oleh pihak sekolah. Ingat kata kuncinya tadi dari pemerintah kita adalah keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bersama. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Plus, mengapa saya mengganggu Bapak Ibu sore hari ini adalah bahwa pemerintah meminta data secara real siapa Bapak Ibu yang mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah. Dan jika Bapak Ibu mengizinkan anak Bapak Ibu untuk datang ke sekolah,
maka Bapak Ibu juga harus mengikuti pelatihan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, biasanya ada orang tua yang mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah, tapi Bapak Ibunya nggak mau ikut pelatihan dari pemerintah. Ternyata pemerintah bilang, kalau Bapak Ibu mau mengizinkan anak untuk datang ke sekolah, Bapak Ibu juga harus mengikuti pelatihan. Pelatihannya gimana Pak Tim? Nanti akan diumumkan kembali. Karena itu saya minta malam ini juga, maksimal besok siang, jam 12 siang, Bapak Ibu harus memberikan keputusan kepada wali kelas, mau PTM, tatap muka atau tidak. Karena kalau Bapak Ibu mau pertemuan tatap muka, maka Bapak Ibu wajib hukumnya untuk mengikuti sosialisasi, menyelesaikan satu modul dari pemerintah, mengikuti pelatihan dari pemerintah untuk mengizinkan anak masuk. Kalau Bapak Ibu tidak ikut, ketika tidak mengikuti modul pemerintah, Bapak Ibu misalnya nih ya, Bapak Ibu bilang mau ikutan, gitu kan, mau anak saya PTM, tapi Bapak Ibu nggak mengikuti modul dari pemerintah, itu bisa membuat sekolah tidak mendapatkan izin untuk dibuka, dan artinya saya juga tidak mengizinkan anak Bapak Ibu untuk PTM. Jadi kita saling menghargai ya, kita saling menghormati, kita sama-sama komitmen. Kalau kita mau anak-anak masuk, karena apa? Karena guru harus menyelesaikan 11 modul pelatihan untuk membuka sekolah. Orang tua murid berapa? 1 modul saja pelatihan. Dan itu akan kita sosialisasikan. Kalau besok datanya saya sudah terima, besok siang terakhir sebelum sholat siang deh ya, jam 10 lah, jam 10.00 gitu ya, agar bisa diproses, agar setelah istirahat isoma, setelah istirahat makan siang dan sholat Jumat, besok saya sudah bisa mengambil waktu untuk memberikan kepada Bapak Ibu tentang apa, kapan, dan bagaimana kita mengikuti pelatihan dari pemerintah secara bersama-sama. Agar Bapak Ibu juga paham ketentuan pemerintah dan agar sekolah juga bisa membuka. Jadi memang harus, wajib. Nggak mungkin Bapak Ibu bilang bahwa mau ikutan PTM anaknya, tapi tidak mau ikutan ketentuan dari pemerintah. Itu ya, agar kita sama-sama bisa melakukan hal yang baik secara bersama-sama. Dan berikutnya adalah, ini adalah tata tertib protokol kesehatan standar yang diberikan oleh Satgas. Bahwa peserta didik harus memakai masker kain 3 lapis dari rumah, membawa hand sanitizer dan masker cadangan, serta pembungkus masker kotor jika berganti masker. Sebelum masuk area sekolah, peserta didik wajib dicek suhu badan terlebih dahulu, kemudian cuci tangan pada tempat yang telah disediakan. Semua peserta didik wajib masuk kelas tidak berbaris, tapi langsung menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Setiap peserta didik harus menggunakan peralatan belajar sendiri dan tidak diperkenankan saling meminjam peralatan belajar. Semua peserta didik wajib membawa makanan vegetarian dengan menggunakan kotak makan dan bawa botol minum yang diisi air penuh dari rumah. Tidak boleh berbagi makanan. Kami menyediakan air minum, namun saran kami agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, anak membawa minum yang cukup dari rumah untuk 3 jam pelajaran tersebut. Selama jeda peserta didik tetap berada di dalam kelas, digunakan untuk makan di bawah pengawasan wali kelas. Yang ketujuh, setelah melakukan kegiatan bersama, peserta didik wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Peserta didik yang mau ke toilet atau kamar mandi dilakukan secara bergantian dengan seizin guru yang ada di dalam kelas. Yang ke-9, prosedur kunjungan laboratorium, perpustakaan, dan ruang budaya humanis dengan berbaris dan tetap menjaga jarak aman serta menempati tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan minimal 1,5 meter. Peserta didik yang sakit disarankan untuk memeriksakan ke dokter dan tidak diperkenankan masuk sekolah jika memungkinkan tetap belajar dari rumah. Kami sudah melakukan kesepakatan bahwa maksimal suhu badan maksimal anak yang boleh belajar di sekolah adalah 37,0.
Jika Bapak Ibu anaknya dicek oleh Teologan dan 37,1, mohon maaf kami tidak mengizinkan anak Bapak Ibu untuk bersekolah pada hari itu, siswa akan dirumahkan. Peserta didik yang muslim wajib membawa peralatan sholat masing-masing, mukena atau sajadah, dan melakukan ibadah di bawah bimbingan dan pengawasan guru muslim. Jika ada waktunya, itu biasanya dilakukan di kelas yang lebih tinggi, karena kelas SD hanya 3 jam pelajaran. Setelah jam pulang sekolah, peserta didik wajib antre dan berbaris dengan menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, kemudian langsung pulang ke rumah di bawah arahan guru yang mengajar pada jam terakhir yang akan dikoordinasikan dari speaker audio sentral. Dan ingat Bapak Ibu, orang tua murid tidak diizinkan untuk bergerombol. Itu artinya orang tua murid harus datang dan langsung mengambil siswa dan langsung harus pulang. Peserta didik berangkat ke sekolah dengan menggunakan jemputan pribadi dan tidak menggunakan angkutan umum. Orang tua atau wali wajib menjemput siswa dengan sesuai dengan jam pulang. Saat penjemputan tidak diperkenankan bergerombol di area penjemputan. Yang berikutnya adalah guru piket berkoordinasi terhadap kegiatan siswa di luar ruang, yaitu untuk standby di meja piket. Bapak Ibu, itu adalah yang dapat saya sampaikan. Karena itu mohon didiskusikan dengan baik antara orang tua murid, suami istri, wali murid juga, kalau misalnya ada walinya, penjemput dan pengantarnya, sehingga kita bisa sama-sama memiliki iklim yang kondusif ketika Bapak Ibu datang dan mengirimkan anak untuk PTM. Selama masa pandemi ini, kesehatan adalah yang terutama. Saya sudah kehilangan orang yang saya kasihi. Saya kehilangan papa saya ketika di masa pandemi ini. Dan saya tidak ingin Bapak Ibu dan anak-anak mengalami hal yang sama. Karena itu, mari kita jaga bersama-sama. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk memelihara kesehatan dan kenyamanan kita bersama. Saya pikir itu saja terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya tunggu, kalau bisa Bapak Ibu menonton ini malam ini juga. Kalau tidak bisa, saya tunggu beritanya kepada wali kelas masing-masing, kelas 4 sampai dengan kelas 6, sampai dengan jam 10 hari Jumat besok siang. Setelah itu, pendaftaran saya tutup. Karena saya harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan berapa jumlah siswa yang akan melakukan PTM. Mohon dipergunakan waktu sebaik mungkin karena pendaftarannya harus saya lakukan besok karena asesmen pelatihan yang Bapak Ibu akan lakukan itu berakhir di hari Selasa tanggal 21 September besok. Artinya kalau besok saya bisa proses semuanya, Bapak Ibu akan bisa melakukan pelatihannya di hari Sabtu atau di hari Minggu atau mungkin selambat-lambatnya di hari Senin. Dan itu artinya guru kami juga sudah akan sangat hektik mulai besok untuk mengikuti pelatihan 8 modul tersebut dan minggu depannya 3 modul. Total guru 11 modul. Sedangkan untuk orang tua murid hanya 1 modul saja. Mari kita bekerja sama untuk kesehatan, kenyamanan, dan keamanan kita bersama. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Sehat selalu Bapak Ibu dan di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kan